Nah, peningkatan tekanan darah yang terjadi secara akut dan sangat tinggi itu bisa juga merupakan komplikasi dari hipertensi esensial ataupun sekunder. Nah, penyebab terserang dari hipertensi krisis ya, itu adalah hipertensi kronis dengan kondisi eksaserbasi akut. Nah, salah satu pencetus utama yakni ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan antihipertensi. Etiologi yang lain adalah sindrom putus obat terhadap obat-obatan antihipertensi yang bekerja secara sentral, blocker perifer atau blocker yang menyebabkan peningkatan aktivitas simpatis. Pada orang yang sebelumnya normotensif, penggunaan obat-obatan seperti kontrasepsi oral, kemudian kokain, kemudian pensiklidin, monoamin oksidase inhibitors dengan tiramin atau agen lain, misalnya linezolid, kemudian NSAID atau amfetamin, itu juga mempunyai resiko. Penyebab hipertensi sekunder juga bisa menyebabkan krisis hipertensi yang meliputi penyakit parenkim ginjal, penyakit renovaskular, infak renal, preeklamsia, ataupun gangguan endokrin dan sistem saraf pusat. Penyakit sistemik yang melibatkan ginjal seperti sistemik lupus eritematosus atau SLE, kemudian mikroangiopatik hemolitik anemia, kemudian penyakit Cushing, kemudian aldosteronisme primer atau pheochromocytoma, dan juga hiperaktivitas otonomik pada sumsum tulang atau cedera kepala, atau infak atau pendarahan pada otak, itu bisa memicu terjadinya krisis hipertensi. Ya, jadi berbagai jenis operasi pada pasien dengan operasi jantung, operasi vaskular mayor, kemudian operasi karena trauma kepala dan leher. Krisis hipertensi yang terjadi pasca operasi itu didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 190 mmHg dan tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 100 mmHg pada dua pengukuran, yakni secara berurutan. Hal ini dilaporkan terjadi pada sekitar 4-35% pasien pasca operasi yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar katekolamin dan juga resistensi vaskular. Nah, faktor-faktor risiko yang lain itu bisa meliputi kontrol tekanan darah yang tidak teratur pada pasien rawat jalan, kurangnya dokter di pelayanan primer kesehatan, dan tidak adanya asuransi kesehatan, laki-laki kulit hitam, merokok, diabetes mellitus, dan saat pagi hari antar pukul 6 ya sampai 12 siang. Kemudian yang menjadi penyebab terserang dari krisis hipertensi itu ada beberapa, seperti misalnya adalah ketidakpatuhan untuk berobat, kemudian sindrom putus obat-obatan antihipertensi ya atau misclonidin, kemudian juga bisa disebabkan oleh penyakit parenkim ginjal, kemudian penyakit renovaskular, kemudian obat-obatan atau miskokain, atau kemudian penyakit kolagen vaskular atau SLE, kemudian penyakit Cushing, kemudian pheochromocytoma, terus preeklamsia dan eklamsia, kemudian juga bisa karena kondisi pasca operasi.